Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, teman-teman sekalian, akhirnya yang kita tunggu-tunggu selama ini muncul terbit pada tanggal 16 Februari 2021 kemarin, yaitu Permendikbud nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penggunaan BOS reguler. Nah, salah satu inti dari Permendikbud ini yang harus benar-benar kita pahami adalah mengenai penggunaan dana BOS reguler. Dana BOS itu digunakan untuk apa saja? Mari kita bahas satu persatu. BOS itu bisa digunakan pertama untuk pembiayaan penerimaan peserta didik baru yang meliputi A. Penggandaan formulir dan publikasi atau pengumuman penerimaan peserta didik baru dan biaya layanan penerimaan peserta didik baru dalam jaringan. B. Biaya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. C. Penentuan peminatan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau sekolah swasta. Kemudian D. Pendataan ulang bagi peserta didik lama dan atau E. Kegiatan lainnya dalam rangka penerimaan peserta didik baru yang relevan. Jadi itu adalah penggunaan yang pertama. Komponen yang kedua yaitu komponen pembiayaan pengembangan perpustakaan. Nah, untuk komponen pengembangan perpustakaan ini bisa digunakan untuk A. Penyediaan buku teks utama dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan. Yang kedua, memenuhi rasio satu buku untuk setiap peserta didik pada setiap tema atau satu pelajaran. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan buku untuk guru pada setiap tema atau mata pelajaran yang diajarkan. Keempat, buku yang dibeli merupakan buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh kementerian. Dan yang kelima, buku yang dibeli oleh sekolah harus dijadikan pegangan dalam proses pembelajaran di sekolah. Jangan sampai sekolah membeli buku dari BOS, tapi yang digunakan LKS misalnya, itu tidak boleh. Kemudian persyaratan lain untuk komponen perpustakaan yaitu B. Penyediaan buku teks pendamping itu ketentuannya sebagai berikut. Pertama, disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Dan yang kedua, buku yang dibeli adalah buku yang telah dinilai oleh kementerian. Jadi tidak sembarang buku pendamping. Persyaratan lain untuk komponen pembiayaan perpustakaan adalah yang C. Penyediaan buku non-teks itu ketentuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sekolah dapat membeli atau menyediakan buku untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah, diutamakan untuk menunjang penguatan pendidikan karakter dan pengembangan literasi sekolah. Dan yang kedua, buku yang dibeli sekolah adalah buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh kementerian atau pemerintah daerah. Jadi sekali lagi, buku penunjang, buku non-teks itu harus dinilai dulu oleh kementerian, tidak boleh sembarang buku, atau dinilai oleh Pemda. Kemudian komponen dari pembiayaan perpustakaan lainnya adalah penyediaan buku digital. Dan yang terakhir untuk komponen pembiayaan perpustakaan adalah pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional layanan perpustakaan. Kemudian komponen yang ketiga dalam pembiayaan BOS itu adalah pembiayaan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Digunakan untuk A. Kegiatan pembelajaran yang meliputi banyak hal. 1. Penyediaan alat pendidikan dan atau bahan pendukung pembelajaran. 2. Pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, dan persiapan ujian. Kemudian yang ketiga, biaya untuk mengembangkan media pembelajaran misalnya, teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan buku elektronik. Kemudian yang keempat, penyediaan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kelima, itu pengembangan kegiatan literasi, pendidikan karakter, penumbuhan budi pekerti, dan kegiatan program pelibatan keluarga di sekolah. Dan yang keenam, pembiayaan kegiatan pembelajaran lain yang relevan dalam rangka menunjang proses pembelajaran. Kemudian komponen lain untuk kegiatan pembelajaran itu adalah yang bagian B,
yaitu kegiatan ekstrakurikuler pembelajaran. Meliputi yang pertama, mendukung penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, termasuk pembiayaan lomba di sekolah. Yang kedua, pembiayaan dalam rangka mengikuti kegiatan lomba di dalam negeri. Dan yang ketiga, pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional kegiatan ekstra. Itulah komponen yang ketiga untuk penggunaan BOS, yaitu kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler. Sekarang kita lanjut ke komponen yang keempat, yaitu pembiayaan pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran yang meliputi pertama, pembiayaan untuk penyelenggaraan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, survei karakter, asesmen sekolah, asesmen berbasis komputer dan atau asesmen lainnya, termasuk penyediaan laporan hasil ulangan, ujian, asesmen. Dan yang kedua, pembiayaan lain yang relevan untuk kegiatan asesmen atau evaluasi pembelajaran di sekolah. Kemudian komponen yang kelima dari komponen pembiayaan BOS adalah pembiayaan pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah. Digunakan untuk dua hal. Yang pertama, pembiayaan dalam rangka pengelolaan dan operasional rutin sekolah, baik dalam rangka pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh atau daring. Dan yang kedua, digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman atau desinfektan, masker, atau penunjang kebersihan lainnya. Selanjutnya komponen yang keenam, yaitu komponen pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan. Meliputi 1. Pembiayaan dalam rangka mengikuti atau menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pengembangan atau peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Yang kedua, pembiayaan dalam rangka pengembangan inovasi terkait pengembangan konten pembelajaran, metode pembelajaran, kompetensi guru, dan tenaga kependidikan. Dan yang ketiga, pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan. Komponen yang ketujuh adalah pembiayaan langganan daya dan jasa yang bisa digunakan untuk pertama, menyewa atau membeli genset atau panel surya, termasuk peralatan pendukungnya sesuai dengan kebutuhan, termasuk biaya perawatan dan atau perbaikan bagi sekolah yang belum ada jaringan listrik atau kondisi listrik tidak stabil. Jadi kalau sudah ada jaringan listrik tidak boleh, ini bagi yang belum ada jaringan listrik. Yang kedua, pembiayaan langganan daya dan jasa dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang ketiga untuk langganan daya dan jasa itu adalah pembiayaan dalam rangka pembayaran daya dan atau jasa yang mendukung operasional sekolah, meliputi pemasangan baru, penambahan kapasitas, pembayaran langganan rutin, atau pembiayaan langganan daya dan jasa lain yang relevan. Komponen yang ke-8 dari pembiayaan BOS adalah pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, digunakan untuk pembiayaan dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan kondisi rusak ringan. Sekali lagi ya, kondisi rusak ringan pada sarana dan prasarana sekolah yang meliputi A. Atau 1. Perbaikan kerusakan komponen non-struktural bangunan sekolah dengan ketentuan penggantian kurang dari 30% dari komponen terpasang bangunan, seperti 1. Penutup atap, 2. Penutup plafon, 3. Kelistrikan, 4. Pintu, jendela, dan aksesoris lainnya, 5. Pengecatan, dan 6. Penutup lantai. Kemudian berikutnya yang dibolehkan untuk pemeliharaan sarana prasarana yaitu yang B, perbaikan meubiler dan atau pembelian meja kursi peserta didik dan guru jika meja dan kursi yang sudah ada di sekolah itu tidak berfungsi atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan.
Boleh diperbaiki, boleh ditambah kalau jumlahnya berkurang atau tidak mencukupi. Kemudian berikutnya yang C, perbaikan toilet sekolah, tempat cuci tangan, saluran air kotor, dan sanitasi lainnya. Yang D, penyediaan sumber air bersih termasuk pompa dan instalasinya bagi sekolah yang belum memiliki air bersih. Sekali lagi ya, penekanan bagi sekolah yang belum memiliki air bersih. Kemudian E, pemeliharaan dan atau perbaikan komputer, printer, laptop, proyektor, atau pendingin ruangan. Kemudian pemeliharaan selanjutnya yaitu yang F, yaitu pemeliharaan dan atau perbaikan peralatan praktikum. G, pemeliharaan taman dan fasilitas sekolah lainnya. H, penyediaan dan perawatan fasilitas atau aksesibilitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Dan I, pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Selanjutnya komponen yang ke-9 itu adalah pembiayaan penyediaan alat multimedia pembelajaran yang merupakan pembiayaan dalam rangka penyediaan kebutuhan alat multimedia yang dilakukan berdasarkan pada hasil analisis kebutuhan. Alat multimedia pembelajaran yang dapat disediakan itu meliputi 1. Komputer desktop atau workstation berupa personal computer atau PC all-in-one computer untuk dilaksanakan dalam proses pembelajaran. B. Printer atau printer plus scanner. Kemudian yang C. Laptop. Yang D. Liquid crystal display atau LCD proyektor. Dan yang E. Alat multimedia pembelajaran lainnya dalam rangka menunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dan komponen yang terakhir atau yang ke-10 yaitu komponen untuk pembayaran honor. Nah, dalam pembayaran honor ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama, pembayaran honor digunakan paling banyak 50%. Sekali lagi ya, paling banyak 50%, bukan paling sedikit. Paling banyak 50% dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS reguler yang diterima oleh sekolah. Suka ada salah penafsiran, paling sedikit, bukan paling sedikit, paling banyak 50%. Kemudian aturan yang kedua adalah bahwa pembayaran honor diberikan kepada guru dengan persyaratan sebagai berikut. 1. Berstatus bukan ASN. Jadi misalkan di SMP 4 itu ASN, ngajar di SMP 6 Rangkas Bitung statusnya honor, itu tidak bisa dibayarkan honorernya. Yang kedua, tercatat dalam Dapodik. Yang ketiga, memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK. Dan yang keempat, belum mendapatkan tunjangan profesi guru. Aturan lainnya atau aturan berikutnya adalah bahwa persentase pembayaran honor yang paling banyak 50% itu dapat dikecualikan pada masa penetapan status bencana alam atau non-alam yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Kemudian aturan berikutnya yang D, pembayaran honor diberikan kepada guru dengan persyaratan ada 4. 1. Berstatus bukan aparatur sipil negara. 2. Tercatat dalam Dapodik. 3. Belum mendapatkan tunjangan profesi. Dan yang keempat, melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka atau pembelajaran jarak jauh. Jika pembayaran honor guru masih terdapat sisa dana, maka pembayaran honor dapat diberikan kepada tenaga kependidikan. Jadi yang diutamakan itu adalah honor guru dulu. Kalau honor guru sudah terbayar semua, baru dibayarkan kepada tenaga kependidikan. Kemudian yang F, tenaga kependidikan yang dapat diberikan honor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Berstatus bukan aparatur sipil negara. Dan yang kedua, ditugaskan oleh kepala sekolah yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat keputusan. Nah, demikianlah 10 komponen pembiayaan BOS
yang harus kita terjemahkan. Kalau di sekolah itu diterjemahkan dalam RKS, rencana kegiatan dan anggaran sekolah, supaya kegiatan di sekolah itu dibiayai secara benar sesuai dengan petunjuk teknis ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, dan mudah-mudahan bos yang kita tunggu-tunggu segera cair supaya pelaksanaan pembelajaran di sekolah tidak terhambat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian yang bisa sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.